Bab 971, Suara yang tumbuh dari tanah. Pagi di dusun ketinggian selalu dimulai dari suara yang tidak diciptakan teknologi, ayam yang belum bosan berkokok, daun pisang yang bergesekan pelan, dan langkah kaki anak-anak yang berangkat sekolah sambil saling melemparkan teka-teki. Morgan duduk di tangga rumah panggung tempat ia tinggal sementara. Di depannya, satu pot kecil berisi tanaman bayam tumbuh pelan-pelan, ditanam oleh Dila, anak tetangga yang baru saja sembuh dari demam berdarah. "Biar kamu tahu rasanya menunggu sesuatu tumbuh," katanya waktu itu, sambil mengusap tanah dengan tangan kecilnya. Morgan mulai memahami, hari-hari di dusun bukan diisi oleh acara penting atau peristiwa besar, tapi oleh hal-hal yang jika diceritakan di forum nasional mungkin akan dianggap tidak relevan, padahal disinilah arah kehidupan sering dibentuk. Sore ini, ia dijadwalkan hadir di pertemuan warga yang disebut Jagongan Sengkuyung. Bukan forum formal, hanya kumpulan warga yang duduk melingkar, membicarakan hal yang tidak selesai hanya dengan data, bagaimana menyikapi anak muda yang memilih merantau tapi tidak ingin kembali, bagaimana membantu satu keluarga yang malu meminta bantuan karena takut dianggap lemah. Sebelum pergi, Morgan menerima telepon dari Dira. Suaranya terdengar berat. "Ada kabar, tapi kamu harus janji tenang dulu." Morgan diam. Dira melanjutkan, "Salah satu investor yang pernah kamu temui waktu diskusi di Jakarta, ternyata ikut membiayai studi yang menyudutkan ruang dengar." Morgan tidak kaget, tapi juga tidak tahu harus merasa apa. Ia teringat senyuman ramah pria itu, dan kalimat manisnya tentang perlunya membangun ekosistem kebijakan berbasis empati. "Jadi ini soal kepentingan ya?" tanya Morgan lirih. "Bukan soal itu saja," kata Dira. "Ini soal siapa yang boleh bicara, dan siapa yang cukup hanya mendengar." Morgan menutup telepon tanpa amarah. Ia tahu, semakin banyak ruang yang terbuka, semakin banyak pula yang merasa cemas akan kehilangan kendali atas narasi. Di Jagongan Sengkuyung, warga sudah berkumpul. Tikar digelar, teh manis mengalir dalam gelas plastik, dan satu piring ubi rebus berputar dari tangan ke tangan. Kali ini, yang membuka percakapan bukan tokoh masyarakat atau aparat desa, tapi seorang remaja perempuan bernama Santi. Ia berdiri dengan suara bergetar, tapi penuh keyakinan. "Bapak Ibu, saya tahu saya masih muda. Tapi saya juga ingin dusun ini bisa berubah. Bukan jadi kota, tapi jadi tempat yang bisa kami banggakan, bukan kami tinggalkan." Beberapa orang tua mengangguk. Ada yang senyum tipis. Morgan melihat bagaimana kalimat sederhana itu membelah keheningan. Lalu dari arah barat, seorang petani tua berdiri. "Kalau anak-anak kita sudah berani bicara, tugas kita bukan memimpin mereka, tapi menjaga agar mereka tetap berani." Percakapan mengalir hingga malam turun. Lampu petromak menyala, dan suara jangkrik mulai mengisi jeda. Di akhir pertemuan, seorang ibu bertanya pelan, "Kalau ruang dengar ini dianggap gangguan oleh mereka di atas sana, kita harus bagaimana?" Morgan tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah-wajah yang telah memberinya rumah di tengah badai opini. Lalu ia berkata, "Kalau suara kita dianggap terlalu pelan untuk dijadikan dasar kebijakan, maka mari kita pastikan ia cukup dalam untuk mengubah arah nurani." Diam, lalu tepuk tangan, pelan, tapi bukan karena kagum, lebih karena setuju. Malam itu, Morgan menulis di buku kecilnya, "Yang kita perjuangkan bukan pengaruh, tapi kehadiran. Bukan kemenangan, tapi keberanian untuk tetap berdiri di tanah, meski angin mencoba mencabut akar." Garis bawah 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 3 hari kemudian, undangan resmi dari sebuah stasiun TV nasional datang. Mereka ingin menampilkan Morgan dalam program talk show Prime Time bertema, "Wajah Baru Aktivisme." Tim produksi menghubunginya lewat sambungan video. "Kami ingin menghadirkan sisi lembut dari gerakan sosial," kata produser muda itu dengan semangat. "Tapi kalau bisa, tolong pakai jas ya, biar kelihatan kredibel." Morgan tersenyum. Lalu ia bertanya, "Apa pendengar yang tinggal di rumah bambu harus memakai jas dulu agar dipercaya?" Produser itu terdiam, lalu tertawa canggung. "Ah, iya, maaf, refleks." Morgan akhirnya menolak hadir di studio.
Tapi ia menawarkan opsi, siaran langsung dari dusun. Di balai-balai bambu, bersama warga. Setelah diskusi alot, akhirnya tim setuju. Hari H tiba, kamera dipasang, lampu studio digantikan matahari sore. Host mengenakan sneakers mahal di tengah tanah becek, dan sempat bingung bagaimana bersikap santai di depan kamera sekaligus tidak merusak sepatu. Tapi segalanya berubah ketika suara Bu Parni terdengar pelan di mikrofon. Kami bukan ingin jadi viral. Kami cuma ingin didengar. Karena kalau kami menunggu semua sistem sempurna dulu, mungkin anak-anak kami sudah tua sebelum hidup mereka berubah. Suasana hening. Lalu Morgan menambahkan, kadang yang paling mengganggu dunia bukan kekerasan atau demo besar. Tapi ketenangan orang-orang kecil yang terus berjalan, tanpa marah, tanpa gaduh, tapi tidak berhenti. Garis bawah 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 malam itu, tayangan itu menjadi viral. Tapi bukan karena dramanya, melainkan karena ia terasa jujur. Dan keesokan harinya, Morgan mendapat pesan suara dari seseorang yang tak ia kenal. Laki-laki tua, suaranya gemetar. Anak saya selalu merasa bodoh karena dia tidak bisa menjawab soal logika matematika. Tapi malam ini, setelah lihat tayangan itu, dia bilang, "Pak, aku mungkin gak pintar angka, tapi aku bisa bikin orang tenang kalau aku bicara. Saya cuma mau bilang, terima kasih, Nak. Sudah bikin kami percaya bahwa ada tempat juga untuk suara seperti kami." Morgan mendengarkan rekaman itu sambil memeluk lutut di tangga rumah panggung. Langit di atas dusun ketinggian bertabur bintang. Di depannya, tanaman bayam kecil itu sudah punya 2 helai daun baru. Ia menuliskan satu kalimat baru di manifesto orang biasa, "Kami tidak ingin menjadi suara mayoritas. Kami hanya ingin agar suara minor yang tulus, tak perlu lagi meminta maaf karena ia tidak berteriak." Dan di bawahnya, Morgan menggambar sesuatu untuk pertama kalinya, sebuah pot kecil, dengan satu tanaman hijau muda yang tumbuh dari tanah retak. Di sebelahnya, tulisan kecil, "Perubahan tidak selalu harus tumbuh dari gedung tinggi. Kadang, ia cukup lahir dari tanah, dan dijaga oleh tangan yang sabar." Pagi itu, hujan turun ringan seperti bisikan doa yang malu-malu. Di dusun ketinggian, bau tanah basah menyatu dengan aroma kayu bakar dari dapur warga. Morgan duduk di teras rumah panggung, memegang termos kecil berisi air jahe yang baru saja dibuatkan oleh Bu Yati, tetangganya yang sering membawakannya nasi jagung tanpa diminta. Bayam di pot kecil itu kini sudah bisa dipetik. Tapi Dila, si penanam pertama, berkata, "Jangan dipetik dulu, Mas Morgan. Biar dia belajar kuat dulu." Katanya, bayam juga bisa belajar. Morgan hanya tertawa kecil, tapi di dalam dirinya, ia mengerti. Bahkan tanah pun bisa belajar, apalagi manusia. Pagi ini, sebuah mobil tua masuk ke dusun. Warnanya sudah pudar, tapi plakat kecil di jendelanya menunjukkan sesuatu yang mengundang rasa ingin tahu, Komisi Etika Sosial dan Kebudayaan Masyarakat Madani. Keluar dari mobil 2 orang, satu perempuan parubaya dengan rambut digelung rapi, dan satu laki-laki muda yang terus mengetik di tabletnya sambil sesekali mengangkat kamera kecil. Mereka memperkenalkan diri. Perempuan itu, Bu Lestari, mengatakan mereka sedang melakukan pemetaan wilayah yang dianggap memiliki potensi nilai kebijakan alternatif berbasis komunitas. "Kami mendengar soal ruang dengar, dan soal tayangan yang sempat viral itu," katanya, mengedip pelan. Morgan tak merasa bangga, ia justru cemas. Terlalu sering, perhatian yang datang cepat, pergi lebih cepat. Bu Lestari meminta izin untuk mengikuti aktivitas harian warga dan mencatat prosesnya. "Kami tidak akan mengintervensi," katanya. "Hanya mencatat dan belajar." Tapi Morgan tahu, setiap kehadiran, sekalipun diam, membawa gelombang baru. 2 hari kemudian, dusun mulai merasa gelombangnya. Beberapa warga mulai sedikit canggung saat berbicara. Beberapa yang biasanya lugas dalam jagongan, kini menoleh ke arah kamera kecil setiap kali hendak berkata. Bahkan Santi, remaja yang dulu lantang bicara soal harapan, kini lebih memilih diam. Di balai dusun, suasana menjadi agak beku. Morgan membuka ruang tanya, tapi tak banyak yang bicara.
Hanya desau angin yang berani menembus sunyi. Hingga seorang bapak tua, Pak Wiryo, mantan petani tembakau yang kini mengurus kebun herbal, berdehem pelan dan berkata, kalau cuma untuk didengar, kenapa harus direkam? Kalau cuma untuk dipahami, kenapa harus dilihat terus-menerus? Bu Lestari tersenyum, lalu berkata lembut, karena dunia luar butuh bukti. Pak Wiryo membalas cepat, bukti apa? Bukti bahwa kami bisa bertahan tanpa dilihat. Atau bukti bahwa suara kami akhirnya cukup menarik untuk ditulis. Suasana sunyi, tapi bukan sunyi takut, sunyi sadar. Morgan tidak membela siapapun. Ia hanya menulis satu kalimat di kertas kecilnya dan menyerahkannya pada Pak Wiryo. Isinya, buktikan bahwa keberanian bukan tentang kerasnya suara, tapi tentang keteguhan untuk tetap bicara meski didengarkan separuh hati. 3 hari berlalu, dan gelombang perhatian berubah arah. Kali ini, datang dari seorang tokoh terkenal yang dulu pernah menjadi menteri. Ia menulis utas panjang di media sosial, menyebut ruang dengar sebagai gerakan simpatik, tapi rentan ditunggangi oleh romantisme tanpa solusi konkret. Kalimat yang terdengar sopan, tapi pedas di akar. Media kembali ramai. Beberapa tokoh mulai menanggapi. Ada yang membela, ada yang mengejek. Tapi yang paling membuat Morgan terusik adalah komentar dari seseorang yang mengaku, warga kota yang sudah lelah dengan narasi desa yang selalu jadi objek empati. Komentarnya berbunyi, sudah cukup cerita-cerita tentang dusun tertinggal yang menunggu perubahan. Coba dong dibalik, bagaimana jika dusun itu yang justru belajar mendengar kota? Morgan termenung lama, ia menatap peta kecil yang tergantung di dinding rumah panggung. Sebuah ide lahir, bukan dari kemarahan, tapi dari dorongan untuk menjawab dengan tindakan, bukan reaksi. Minggu berikutnya, Morgan mengadakan forum baru yang ia beri nama Balik Suara. Konsepnya sederhana, mengundang 5 orang dari kota, berasal dari berbagai latar belakang, pebisnis, jurnalis, mahasiswa, guru, untuk tinggal seminggu di dusun ketinggian. Bukan untuk memberi masukan, tapi untuk mendengar. Aturannya cuma satu, kata Morgan saat perkenalan. Selama 7 hari, tidak boleh berbicara di forum kecuali diminta. Fokus kalian, mencatat, bukan menjelaskan. Hari-hari awal, terasa janggal. Ada satu peserta, Dimas, jurnalis dari media populer, yang sempat protes. Kami biasa jadi narator, sekarang diminta diam. Morgan menjawab pelan, diam bukan akhir dari narasi. Kadang, ia justru kalimat pembuka. Hari-hari berlalu, para tamu kota mulai larut dalam kehidupan dusun. Mereka membantu di kebun, mendengarkan cerita anak-anak, mendengar keluhan tanpa harus membalas dengan solusi. Mereka mulai merasakan, menjadi pendengar tidak membuatmu lebih kecil, tapi justru memperluas isi kepala. Di akhir pekan, pertemuan kecil digelar. Tapi kali ini, warga dusun yang banyak bicara. Para tamu hanya duduk dan menulis. Di satu titik, seorang ibu, Bu Ginem, bertanya sambil tertawa, kalau kalian sudah dengar semua ini, kira-kira kota kalian masih sanggup enggak untuk mendengar balik? Salah satu peserta, Arina, seorang mahasiswi sosiologi, berkata pelan, saya pikir saya datang untuk belajar memberi suara. Tapi ternyata, saya datang untuk belajar menerima sunyi. Tepuk tangan, bukan untuk kata-kata itu, tapi untuk keberanian mengaku belajar. Malam itu, Morgan kembali duduk di tangga rumah. Bayam di pot kecil sudah siap dipetik. Tapi ia belum melakukannya. Dila duduk di sebelahnya, membawa buku gambar. Mas Morgan, kalau daun itu sudah cukup besar, artinya dia sudah siap jadi manfaat ya. Morgan mengangguk. Iya, tapi kadang, manfaat terbesar daun bukan saat dipetik, tapi saat dia tetap di pohon dan melindungi yang tumbuh di bawahnya. Dila menatap langit. Kalau gitu, aku mau jadi daun. Morgan tersenyum. Di buku kecilnya malam itu, ia menulis, kami bukan datang untuk menyadarkan siapapun. Kami hanya ingin membiarkan suara kecil tumbuh tanpa harus dibenturkan pada kebisingan dunia. Karena dunia yang terlalu ramai, bisa lupa mendengar suara yang paling dekat hati sendiri. Dan di bawahnya, ia menambahkan gambar baru, selembar daun bayam, masih menempel di batang, menaungi tunas kecil di bawahnya. Di ujungnya tertulis, yang benar-benar mendengar, tak akan merasa lebih tinggi. Bab 972, Telinga yang Membuka Jalan. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam berkokok dan sebelum anak-anak berlarian di jalanan tanah, Morgan sudah terbangun. Ia tidak biasanya bangun sepagi ini,
tapi semalaman mimpinya dipenuhi suara-suara, sebagian nyaring, sebagian nyaris tak terdengar. Ada suara Bu Parni yang bercerita tentang anaknya yang kini mulai belajar menganyam, ada juga suara Dimas, si jurnalis kota, yang diam-diam menangis saat membantu mencangkul tanah keras karena belum pernah menyentuh cangkul sebelumnya. Tapi yang paling menggema, justru suara Diam Dila, anak kecil yang hanya duduk di bawah pohon sambil memandangi bayam di pot kecilnya. Ia tidak mengatakan apapun, tapi Morgan tahu, ia sedang mendengar banyak hal yang tidak dikatakan. Hari itu, ruang dengar kedatangan tamu yang tidak diundang, seorang peneliti senior dari lembaga internasional yang mendanai banyak proyek pengembangan komunitas. Namanya Pak Adrian, pembawaannya tenang, tutur katanya lembut. Ia tidak langsung bicara soal pendanaan atau rencana besar. Ia hanya ingin melihat dari dekat. Morgan menyambutnya dengan tangan terbuka, tapi hatinya menyimpan satu pertanyaan, apakah yang datang untuk mendengar benar-benar siap mendengar? Atau hanya ingin mencatat agar bisa kembali mengarahkan? Pak Adrian diajak mengikuti kegiatan harian. Ia duduk diam saat anak-anak membacakan puisi di kelas terbuka yang digagas warga. Ia ikut menggulung kelapa parut bersama ibu-ibu yang menyiapkan jamuan untuk jagongan malam nanti. Ia bahkan ikut turun ke sawah, meski celananya basah hingga lutut. Tapi sepanjang hari, Morgan mencatat satu hal, Pak Adrian belum bertanya. Belum satu pun. Malamnya, di jagongan, suasana berubah. Pak Adrian akhirnya berbicara. Saya datang bukan untuk memberi. Saya datang karena saya ingin tahu, apa yang membuat ruang ini begitu hidup tanpa harus bergantung pada proyek besar. Warga tidak langsung menjawab, tapi Pak Wiryo, seperti biasa, hanya mengangkat alis dan berkata, mungkin karena kami tidak sedang bikin proyek. Kami sedang hidup. Pak Adrian tersenyum, lalu bertanya, kalau nanti ruang ini dibesarkan, diperluas ke wilayah lain, apakah semangatnya masih bisa bertahan? Morgan menoleh pelan, kami tidak pernah berniat memperbesar. Kami hanya ingin memperdalam, dan kedalaman tak selalu bisa digandakan. Keesokan paginya, Morgan menerima undangan menghadiri Forum Nasional Inovasi Sosial. Lokasinya di sebuah hotel besar di ibu kota. Tiket pesawat dan akomodasi disiapkan. Ia tidak langsung menjawab, tapi sebuah suara dari dalam, barangkali suara bayam kecil itu, berkata, pergilah, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menunjukkan bahwa mendengar bukan kelemahan. Sesampainya di kota, Morgan merasa seperti menyeberangi dunia lain. Hotel itu dingin, formal, dan terlalu wangi. Di layar besar terpampang tema acara, menjawab tantangan perubahan dari pinggiran. Ia tidak tahu apakah harus tertawa atau menghela napas. Sesi diskusi berlangsung cepat, padat, penuh istilah. Satu demi satu pembicara memamerkan data, grafik, dan kisah sukses. Ketika giliran Morgan tiba, ia tidak membuka laptop. Ia hanya membawa secarik kertas dari Dusun Ketinggian, dan membacakan satu kalimat dari Bu Parni, kami tidak butuh dunia yang sempurna. Kami hanya butuh dunia yang mau berhenti sebentar, agar kami bisa bicara tanpa merasa kecil. Ruangan sunyi, bukan karena tak paham, tapi karena tak biasa mendengar bahasa seperti itu di forum seperti ini. Morgan menutup dengan satu kalimat, kalau perubahan selalu datang dari pusat, kapan kita belajar bahwa pinggiran juga bisa memberi arah? 2 minggu setelah forum itu, sesuatu yang tidak direncanakan terjadi. Beberapa komunitas dari kota, yang selama ini dianggap pionir dalam inovasi, menghubungi ruang dengar. Mereka tidak minta pelatihan, tidak minta blueprint, hanya minta waktu. Salah satunya, komunitas pemulung muda dari Cakung. Mereka menulis surat yang berbunyi, kami tidak punya pot bayam, tapi kami punya karung-karung kosong yang siap diisi cerita. Bolehkan kami datang, bukan untuk menyumbang, tapi untuk menyerap. Morgan membaca surat itu di bawah pohon jambu air di tepi dusun. Di sebelahnya, Dila sedang melukis daun bayam di atas kertas. Ia memberi warna hijau yang tidak biasa, campuran hijau dan sedikit abu-abu. Kenapa bukan hijau cerah? Tanya Morgan. Dila menjawab, karena yang kuat kadang warnanya tidak harus terang, tapi tahan lama. Morgan mencatat kalimat itu di bukunya. Malamnya, forum balik suara gelombang kedua digelar. Kali ini pesertanya bukan hanya dari kota, tapi juga dari komunitas lain di desa-desa tetangga. Dan peran warga Dusun Ketinggian berubah, mereka bukan lagi sekadar yang didengar, tapi kini juga menjadi fasilitator mendengar. Bu Ginem yang biasanya malu bicara, kini jadi moderator.
Pak Wiryo membuka sesi refleksi dengan pertanyaan, apa yang kalian dengar hari ini yang membuat kalian ingin mengubah cara kalian hidup besok? Seseorang dari komunitas pemulung menjawab lirih, saya dengar anak kecil bernama Dila bilang, tanaman juga butuh waktu untuk percaya pada matahari. Dan saya rasa, saya juga butuh waktu untuk percaya pada masa depan. Malam itu, di halaman rumah panggungnya, Morgan kembali menulis, kami bukan ingin menjadi pusat. Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap pinggiran punya tempat untuk tumbuh, tanpa harus berpindah ke tengah. Karena perubahan sejati bukan tentang arah, tapi tentang keberanian untuk tetap tumbuh, meski dilihat dari jauh. Dan di bawah tulisan itu, ia menggambar sesuatu yang baru, lingkaran-lingkaran kecil yang saling bersambung, tapi tidak saling menelan. Di tengahnya, satu titik kecil berisi daun bayam. Judul kecil di bawahnya, Peta Baru, dari Mendengar ke Memahami. Pagi itu, hujan turun dengan irama halus, seperti bisikan alam yang menuntun langkah-langkah kecil menuju sesuatu yang lebih dalam. Morgan duduk di serambi rumah panggungnya, ditemani secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Di pangkuannya terbuka surat berwarna coklat lusuh, ditulis tangan dengan pulpen biru yang tintanya mulai memudar. Surat itu datang dari tempat yang jauh, dari seorang perempuan muda bernama Rania, pengajar di sebuah komunitas belajar informal di pesisir utara yang terancam abrasi. Pak Morgan, tulis Rania, kami sudah lama mendengar tentang ruang. Dengar, bukan dari berita atau forum, tapi dari cerita yang dibawa oleh seseorang yang pernah berteduh di dusun Anda. Kami tidak ingin meminta solusi. Kami hanya ingin belajar bertahan. Karena setiap hari, laut membawa kami kabar tentang kehilangan. Morgan menutup surat itu pelan. Hatinya seketika terasa penuh. Ia belum pernah ke wilayah pesisir itu, tapi entah mengapa, ia merasa seperti pernah mengenal suara Rania, suara yang tak mendramatisasi penderitaan, tapi juga tidak menutupi kenyataan. Seminggu kemudian, Morgan memutuskan melakukan perjalanan. Ia membawa satu tas kecil, beberapa buku catatan, dan pot bayam kecil milik Dila yang dititipkan dengan pesan, biar mereka tahu bahwa yang tumbuh pelan juga bisa mengakar dalam. Dusun pesisir tempat Rania tinggal tidak tercantum dalam banyak peta. Jalanan menuju ke sana sempit, dikelilingi tambak-tambak tua dan rumah-rumah dari kayu yang sebagian sudah miring. Rania menyambutnya tanpa banyak bicara. Ia mengenakan rok panjang yang bagian bawahnya lembab karena lumpur, dan senyumnya hangat seperti pagi yang tertunda. Morgan langsung diajak berkeliling. Mereka tidak pergi ke sekolah, karena memang tidak ada gedung sekolah resmi. Anak-anak belajar di bawah pohon mangrove, duduk di atas bangku yang terbuat dari papan bekas kapal. Kami menulis di papan karena kertas tak selalu ada. Tapi cerita mereka lebih awet dari tinta, ujar Rania sambil tersenyum. Morgan duduk dan mendengar, tidak memberi saran, tidak mencatat untuk laporan. Ia hanya mengangguk ketika seorang bocah bernama Marwan menunjukkan puisi yang ditulisnya. Air datang seperti bapak yang selalu pulang dengan kabar sedih. Tapi kami tetap membuka pintu. Di malam hari, Morgan diajak mengikuti Malam Ombak, semacam forum diskusi yang diadakan warga setiap bulan purnama. Di sana, para nelayan, ibu rumah tangga, dan pemuda pesisir berkumpul untuk berbagi cerita. Bukan tentang cuaca atau harga ikan, tapi tentang rasa takut kehilangan rumah, tentang anak-anak mereka yang bermimpi tapi tak tahu harus menitipkan mimpi itu kemana. Seorang nelayan tua, Pak Slamet, berkata, kami tidak takut laut. Yang kami takutkan, tidak ada lagi yang tahu bahwa kami pernah tinggal di sini. Kalimat itu menancap dalam-dalam di dada Morgan. Keesokan harinya, di bawah bayangan mangrove yang basah, Morgan mengeluarkan pot bayam dari tasnya. Ia meletakkannya di tengah lingkaran anak-anak. Ini dari Dila, katanya, ia percaya bahwa tanaman juga bisa jadi teman bicara. Kalian bisa menaruh cerita kalian di sini. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri. Anak-anak mulai menggambar di sekeliling pot itu. Satu demi satu mereka menempelkan kertas kecil berisi mimpi, menjadi penulis, menjadi pelukis, membangun rumah dari bambu, menyelamatkan perahu ayahnya. Tidak ada yang muluk, tapi semuanya terasa besar karena lahir dari tempat yang sering dilupakan. Morgan tidak memberi program, ia tidak membawa kamera atau jurnalis. Ia hanya mencatat, ternyata, yang lebih penting dari memberi ruang adalah memberi jarak. Agar mereka bisa melihat diri mereka sendiri, bukan bayangan yang kita bawa. Seminggu kemudian, Morgan kembali ke dusun ketinggian dengan satu perubahan kecil tapi dalam.
Ia membawa buku catatan baru berjudul, Jarak yang Merawat. Di halaman pertamanya tertulis kutipan dari Marwan, kalau laut bisa sabar menunggu bulan, kenapa kita tak bisa sabar mendengar yang belum bisa bicara? Dila, yang sedang duduk di bawah pohon jambu air, menyambut dengan senyuman tipis. Bagaimana pesisir? Tanyanya. Morgan mengangguk. Tenang, tapi dalam. Seperti bayammu yang daunnya makin kuat walau warnanya tak terlalu cerah. Malam itu, di forum balik suara berikutnya, Morgan memperkenalkan satu sesi baru, mendengar dari jauh. Sesi ini tidak menghadirkan orang, hanya menghadirkan cerita-cerita tertulis dari komunitas yang tidak bisa datang. Cerita-cerita itu dibacakan oleh warga dusun secara bergiliran. Saat giliran cerita Rania dibacakan, seluruh peserta terdiam. Ceritanya bukan tentang keberhasilan, tapi tentang cara bertahan. Tentang anak-anak yang belajar dari garis pantai yang berubah. Dan tentang satu pot bayam yang kini dikelilingi puisi. Morgan tahu, arah baru sedang terbentuk. Tapi bukan arah ke pusat, melainkan arah ke dalam, ke kedalaman diri, ke dasar yang selama ini luput karena terlalu banyak peta yang hanya bicara tentang garis, bukan tentang isi. Dan malam itu, ia menulis, kadang, hal paling revolusioner yang bisa kita lakukan bukanlah menyebar sesuatu. Tapi menjaga agar sesuatu tetap utuh di tempatnya. Karena tak semua yang baik harus digandakan. Beberapa hanya perlu dirawat, dalam diam yang mendengar. Judul kecil di bawah tulisan itu, Dari Jarak, Tumbuh Kepercayaan. Bab 973, nama yang tak tertulis di proposal. 2 bulan setelah kunjungan ke pesisir, Morgan kembali menjalani hari-harinya di dusun Ketinggen. Namun, hari-harinya tak lagi sama. Bukan karena ia berubah menjadi seseorang yang berbeda, melainkan karena dunia di sekitarnya mulai bergerak mengikuti irama yang ia jaga dengan tenang, irama mendengar. Suatu pagi, di tengah kebiasaan menyesap kopi di serambi rumah, Morgan menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar formal, tapi tidak kaku. Seorang staf dari Universitas Negeri di kota besar mengundangnya untuk hadir dalam Konferensi Nasional Mahasiswa Visioner, sebuah ajang bergengsi yang mempertemukan para mahasiswa penerima penghargaan inovasi dan penggerak perubahan. Kami ingin menghadirkan sisi yang berbeda dari perubahan sosial. Dan nama Anda sering disebut dalam sesi-sesi kecil kami, meskipun Anda bukan peserta, kata suara itu. Morgan hanya tersenyum. Ia tahu, ia tidak sedang diundang karena latar belakang akademiknya. Ia tidak pernah menulis jurnal ilmiah atau memenangi lomba gagasan. Ia hanya berjalan, mendengar, dan menuliskan apa yang ia dengar. Namun, ada satu alasan mengapa akhirnya ia mengiyakan, karena yang mengundangnya adalah seorang mahasiswa, bukan dosen, bukan pejabat, yang menulis surat pribadi berisi satu kalimat, saya ingin tahu bagaimana rasanya berada di tengah-tengah perubahan tanpa harus berdiri di atas panggung. Kampus itu luas dan megah. Bangunannya berjejer rapi, dengan taman-taman tematik dan mural-mural bertema perubahan sosial. Di pintu gerbang, spanduk besar menyambut para peserta, bangkit bersama, bergerak dengan gagasan. Morgan merasa seperti kembali ke masa kuliah, tapi kini sebagai seseorang yang tak membawa status mahasiswa, melainkan warisan diam-diam, kepercayaan masyarakat. Ia mengenakan kemeja linen polos dan celana katun sederhana. Tidak ada logo, tidak ada nama besar yang disematkan. Tapi entah mengapa, kehadirannya menarik perhatian. Mahasiswa-mahasiswa yang lewat menatap dengan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan mendekat hanya untuk menanyakan, apakah Anda yang menulis Jarak yang Merawat? Ternyata buku catatannya telah tersebar, difotokopi dan dijadikan bahan diskusi di beberapa komunitas mahasiswa. Tanpa promosi, tanpa penerbit besar, sesi diskusi hari pertama penuh dengan presentasi penuh grafik, indikator, dan aplikasi. Beberapa mahasiswa tampil memukau, ada yang menciptakan sistem distribusi pangan berbasis AI, ada pula yang membuat model pemberdayaan berbasis NFT untuk petani kopi. Morgan mendengarkan semuanya dengan saksama. Ia tidak merasa kalah, tapi ia merasa asing. Ketika tiba gilirannya untuk berbicara, moderator memperkenalkannya dengan nada yang agak canggung. Saudara Morgan, pewaris konglomerasi bisnis besar yang kini mengabdikan diri di akar rumput. Kami undang naik ke panggung. Morgan naik ke panggung, tapi tidak berdiri di podium. Ia justru duduk di lantai panggung. Ia mengeluarkan kertas lusuh dari sakunya, lalu berkata, saya tidak datang membawa solusi. Saya datang membawa suara.
Ia membacakan surat dari seorang anak dusun bernama Lucy. Saya suka sekolah. Tapi sekolah kadang lupa kalau kami juga punya cerita. Boleh tidak sesekali kami yang menjadi pelajaran? Suara di ruangan menjadi senyap. Morgan melanjutkan, saya bukan penemu aplikasi. Saya tidak punya sistem canggih. Tapi saya punya catatan tentang mereka yang tidak masuk dalam proposal dan tidak pernah disebut dalam laporan evaluasi. Mereka yang tetap berjalan, meski tidak pernah mendapat pengakuan. Salah satu peserta bertanya, tapi bukankah kita harus berpikir besar? Menggandakan dampak. Morgan menjawab pelan, mengapa kita mengukur keberhasilan dari seberapa banyak yang meniru, bukan dari seberapa dalam yang tinggal. Di luar ruangan konferensi, Morgan duduk di taman kampus, dikelilingi mahasiswa yang mulai menanggalkan identitas prestisiusnya. Mereka tidak memanggilnya pembicara, tapi Mas Morgan. Beberapa membagi cerita tentang keresahan di balik beasiswa luar negeri, tentang tekanan membuat proyek yang terlihat besar, tentang kehilangan arah setelah lulus. Salah satunya, seorang mahasiswa teknik bernama Wisnu, berkata, saya baru sadar, mungkin selama ini saya terlalu sibuk membuat alat bantu dengar, tanpa benar-benar belajar mendengar. Morgan tertawa kecil, mungkin yang kita butuhkan bukan alat bantu dengar, tapi ruang bantu dengar. Wisnu terdiam, lalu mengangguk. 2 hari kemudian, setelah konferensi selesai, Morgan diminta meninggalkan catatan reflektif di ruang terbuka kampus. Ia menulis dengan tangan, di atas kertas besar yang ditempelkan di dinding, bukan siapa yang paling keras yang patut didengar, tapi siapa yang paling lama bertahan dalam sunyi. Karena perubahan yang sejati bukan soal guncangan, tapi gema yang tinggal setelah riuhnya hilang. Di bawahnya, seseorang menambahkan tulisan kecil dengan spidol hitam, kami tidak hanya ingin mendengar. Kami ingin menjadi tanah yang mendengar. Saat kembali ke dusun Ketinggen, Morgan tidak membawa piala atau penghargaan. Tapi ia membawa lebih dari itu, daftar nama-nama mahasiswa dari berbagai jurusan, yang ingin datang tanpa gelar, tanpa proyek, hanya dengan keinginan untuk duduk bersama warga dan belajar dari sunyi. Beberapa minggu kemudian, dusun Ketinggen menjadi tuan rumah dari program tak resmi yang disebut sendiri oleh para mahasiswa sebagai magang sunyi. Mereka tinggal di rumah warga, menanam, memasak, membantu, dan mencatat bukan untuk nilai, tapi untuk mengingat siapa mereka di luar transkrip nilai. Dan suatu malam, di forum balik suara, seorang mahasiswa hukum membacakan puisi, hukum mengatur keadilan. Tapi mendengar, menciptakan keadilan yang bisa disentuh. Yang bisa kita genggam, meski tidak pernah ditulis. Morgan tersenyum, menatap langit malam yang diam-diam memeluk seluruh pinggiran. Dan di bukunya malam itu, ia menulis satu kalimat, kadang, warisan paling kuat bukan yang diiklankan, tapi yang diam-diam dihidupi. Di bawahnya ia beri judul kecil, Bab Sunyi di Tengah Panggung. 2 bulan setelah, magang sunyi, pertama usai, dusun Ketinggen tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Ada jejak-jejak yang tertinggal di jalan-jalan tanah, bekas tawa, jejak langkah, sisa percakapan yang seolah masih menggantung di beranda rumah warga. Tapi bukan itu yang membuat Morgan gelisah malam-malam ini. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang mengendap tanpa suara, seperti udara sebelum hujan. Pagi itu, ia menerima kunjungan tak biasa. Seorang pemuda turun dari mobil sedan hitam yang diparkir rapi di dekat lapangan desa. Penampilannya rapi, dengan setelan kasual yang tetap mahal. Namun ada gugup di langkahnya, seolah ia datang bukan sebagai orang kaya, melainkan sebagai seseorang yang kehilangan arah. Namanya Dion, mahasiswa semester akhir di sebuah universitas swasta ternama. 3 bulan lalu, ia mewarisi lebih dari 800 miliar rupiah dari ayah angkatnya, seorang taipan properti yang meninggal mendadak tanpa anak kandung. Warisan itu membuat namanya langsung menjadi buah bibir, bukan hanya di media sosial, tapi juga di ruang-ruang pergaulan akademik dan bisnis. Namun Dion datang ke dusun Ketinggen bukan sebagai tamu kehormatan. Aku dengar soal magang sunyi, katanya pelan saat duduk di serambi rumah Morgan. Tapi yang lebih membuatku datang ke sini, adalah karena aku dengar, kau tidak pernah jadi orang lain setelah dapat warisan. Morgan menatapnya, lalu hanya berkata, kau pasti haus, mari kita minum teh dulu. Beberapa hari pertama, Dion ikut kegiatan warga layaknya peserta magang sunyi. Ia memotong daun singkong, membantu menimba air, ikut ronda malam meski tampak canggung memegang senter. Tapi Morgan tahu,
sesuatu sedang ditahannya. Seperti orang yang menyembunyikan rasa pahit di balik senyum sopan. Konflik muncul bukan dari luar, tapi dari dalam Dion sendiri. Ia terlalu sering menjadi pusat perhatian. Terlalu sering dipuji hanya karena saldo rekeningnya. Bahkan saat ia mencoba menyumbang buku bacaan ke perpustakaan desa, seorang ibu tua malah berkata, "Kalau kamu mau bantu, bantu kami dengan waktu, bukan dengan uangmu." Kalimat itu membuat Dion tersenyum kecut. Di malam yang sama, ia mendekati Morgan yang tengah mencatat hasil diskusi warga. "Aku bingung," katanya. "Aku ingin membantu, tapi selalu saja orang berpikir aku sedang pamer." Morgan meletakkan penanya, menatap Dion lama. "Dulu aku juga sempat merasa begitu," katanya. "Sampai aku sadar, mungkin bukan soal berapa banyak yang kita beri, tapi seberapa lama kita mau tinggal untuk mendengar hasil dari apa yang kita beri." Dion terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak menjawab. Ia hanya menunduk, dan malam itu, tidur lebih cepat dari biasanya. 3 minggu kemudian, Dusun Ketinggian kedatangan rombongan jurnalis dari media nasional. Mereka datang bukan karena ingin menulis tentang desa, tapi karena mendengar 2 orang pewaris miliaran sedang tinggal bersama tanpa pengawalan. Salah satu reporter bertanya tajam, apakah ini bagian dari strategi pencitraan? Morgan tersenyum. Dion justru menjawab, "Kalau saya ingin citra, saya bisa beli billboard," katanya tenang. "Tapi saya datang ke sini untuk kehilangan kebisingan. Untuk mendengar suara saya sendiri lagi." Kalimat itu viral di media. Tapi tak semua reaksi baik. Beberapa akun menyerangnya sebagai anak kaya yang main peran miskin. Bahkan ada kampanye kecil yang menyindirnya dengan tagar-tagar sunyi tapi privilege. Dion kembali gelisah. Tapi Morgan membimbingnya untuk tidak buru-buru menjawab. "Kadang, kamu harus kehilangan sebagian nama besarmu agar tahu apa arti namamu sendiri," ucap Morgan. Konflik mencapai puncaknya ketika Dion ingin membiayai renovasi balai desa. Tapi rapat warga menolak, bukan karena tidak butuh, tapi karena mereka ingin proyek itu menjadi hasil gotong royong bersama, bukan pemberian satu orang. Dion frustrasi. Ia bahkan sempat mengemasi barang-barangnya. Tapi malam itu, ia mendengar suara gitar dari pojok balai desa. Seorang anak remaja bernama Ijal menyanyikan lagu yang ia tulis sendiri, dengan lirik, "Kaya itu bukan soal dompetmu, tapi siapa yang mau duduk bersamamu, meski lampu mati, meski hujan turun." Dion membatalkan niatnya pergi. Seminggu kemudian, ia duduk di forum warga dan mengusulkan satu hal berbeda. "Bukan uang, tapi waktu. Aku akan tinggal lebih lama. Tidak untuk memberi, tapi untuk bersama-sama belajar." "Bagaimana memberi?" katanya. Usul itu diterima, dan sejak saat itu, Dion bukan lagi pewaris miliaran di mata warga. Ia adalah Mas Dion, yang pandai mengupas singkong dan selalu membawa buku catatan kecil. Beberapa bulan kemudian, ketika ia kembali ke kampusnya, ia menolak undangan menjadi narasumber di acara entrepreneur muda nasional. Ia lebih memilih berbicara di klub kecil pembaca puisi di taman kota, membacakan catatan yang ia tulis di Dusun Ketinggian, "Saya pernah punya semuanya. Tapi justru di tengah orang-orang yang tidak memiliki banyak, saya merasa punya cukup. Karena di sana, saya tidak dipanggil karena kekayaan saya, tapi karena keberanian saya untuk duduk dan mendengar." Di halaman belakang rumah Morgan, Dion pamit. "Aku akan kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian." Morgan hanya menjawab, "Sunyi akan selalu punya tempat untuk siapapun yang bersedia tinggal." Dan malam itu, Morgan menulis satu catatan kecil di bukunya, "Kadang, nama besar membuatmu terlihat. Tapi sunyi membuatmu utuh." Judul bab itu ia beri nama, "Bayang-bayang Nama Besar, dan Cahaya yang Tumbuh dari Sunyi." Bab 974, Tangga Tanpa Anak-anak Tangga. Pagi itu, Morgan duduk sendiri di beranda, menatap halaman yang masih basah oleh embun. Tidak ada suara lain selain derit kayu, nyanyian burung, dan desir pelan dari dedaunan jati yang melambai. Ia membuka bukunya yang mulai penuh, lalu memutar sebatang pensil kecil yang semakin pendek. Di halaman kosong berikutnya, ia menulis pelan, "Apa jadinya jika yang datang bukan hanya ingin mendengar, tetapi membawa rencana untuk mengubah segalanya." Hari itu, ia mendapat kabar dari Nala, sahabat lamanya semasa kuliah, yang kini bekerja sebagai konsultan komunitas untuk sebuah yayasan besar yang dibiayai dana filantropi global.
Nala bukan orang asing dalam hidup Morgan, justru ia salah satu orang pertama yang tahu ketika Morgan mendadak menjadi pewaris kekayaan triliunan itu. Tapi berbeda dengan Morgan yang memilih jalan sunyi, Nala memilih jalan sistem, ia bekerja dari dalam struktur, membawa semangat perubahan lewat laporan dan kebijakan. Aku akan datang ke Dusun Ketinggen, kata Nala lewat pesan suara. Bukan sebagai tamu, tapi karena yayasan kami sedang merancang proyek besar bernama Gerbang Inklusi. Dan Ketinggen, sedang kami bahas sebagai model awal. Morgan tidak langsung menjawab, tapi ia tahu, kedatangan Nala akan membuka babak baru yang tidak sederhana. Seminggu kemudian, mobil SUV berhenti di pinggir dusun. Nala turun dengan langkah pasti. Ia mengenakan blus linen dan sepatu boots pendek, rambutnya disanggul rapi. Di belakangnya, dua orang staf yayasan membawa map, folder, dan sebuah peta besar berlabel transformasi komunitas berkelanjutan. Warga menyambut dengan ramah, meski beberapa merasa canggung. Apalagi saat Nala memperkenalkan dirinya di balai dusun dengan presentasi visual, lengkap dengan data dan grafik proyeksi. Dusun Ketinggen, kata Nala, punya modal sosial yang sangat kuat. Kami tidak ingin mengubahnya, kami ingin memperkuatnya. Tapi ketika sesi diskusi dibuka, suasana tak sehangat biasanya. Seorang petani tua, Pak Sarto, bertanya dengan suara berat, kalau kami tidak mau diperkuat dengan cara kalian, apa itu artinya kami menolak perubahan? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Morgan menatap Nala, yang mulai tampak gelisah. Selama 2 minggu berikutnya, tim yayasan tinggal di dusun. Mereka ikut kegiatan warga, makan bersama, tidur di rumah-rumah sederhana. Tapi Morgan bisa merasakan perbedaan yang halus namun nyata, kehadiran mereka membawa agenda, bukan sekadar ingin hadir. Di satu malam, Nala dan Morgan duduk berdua di serambi rumah, mengenang masa kuliah, bercanda ringan, lalu masuk ke obrolan yang lebih dalam. Kau tahu, kata Nala pelan, kadang aku iri padamu. Kau, seperti punya ruang yang tidak perlu dibela. Sementara aku harus terus menjelaskan kenapa aku memilih sistem, kenapa aku tidak turun langsung, kenapa aku masih percaya laporan. Morgan tersenyum, dan aku kadang iri padamu. Karena kamu tahu kemana arah semua ini. Aku cuma punya rasa dan langkah pelan. Nala menatap langit, lalu berkata, kalau begitu, mungkin kita sedang naik tangga yang sama, hanya beda sisi. Morgan diam sejenak. Tapi bagaimana kalau tangga itu sebenarnya tidak punya anak-anak tangga? Bagaimana kalau yang kita naiki bukan struktur, tapi keberanian untuk tetap tinggal meski tidak tahu akan sampai di mana? Masalah mulai muncul saat rencana yayasan mulai menyentuh hal-hal kecil yang sudah berjalan, jadwal ronda diubah agar sesuai dengan skema keamanan berbasis teknologi. Kelompok tani diminta mengisi formulir digital untuk mempermudah evaluasi dampak dan perpustakaan warga diusulkan untuk diintegrasikan ke jaringan baca nasional. Beberapa warga mulai resah, tidak karena ide-idenya buruk, tapi karena mereka merasa seperti bukan lagi pemilik dari proses perubahan. Kalau semua sudah dijadwalkan dari atas, apa bedanya kami dengan penerima bantuan biasa? Tanya Bu Nur, pengelola warung kecil yang jadi pusat obrolan warga. Di satu pertemuan internal, Nala tampak letih. Ia mendekati Morgan sambil membawa map yang hampir sobek di ujungnya. Aku pikir ini akan mudah. Tapi ternyata, kamu sudah membangun sesuatu yang tidak bisa diukur. Morgan menatapnya, karena sunyi tidak butuh laporan. Ia hanya butuh waktu untuk dipercaya. Akhirnya, Nala meminta satu forum khusus, bukan untuk memaparkan program, tapi untuk mendengar warga. Forum itu digelar di bawah pohon besar, tanpa layar, tanpa proyektor. Hanya lingkaran duduk dan catatan kecil. Satu persatu warga bicara. Ada yang menyampaikan harapan, ada pula yang menyampaikan kekhawatiran. Namun yang paling menggetarkan, datang dari seorang remaja penyandang disabilitas yang baru saja menyelesaikan pelatihan membuat keranjang rotan. Kalau program ini akan datang, saya cuma minta satu hal. Jangan buat kami menjadi cerita. Biarkan kami tetap jadi suara. Karena kami bukan alat untuk validasi dampak. Kami hanya ingin hidup dengan wajar. Nala menunduk. Kali ini, ia tidak menjawab sebagai staf yayasan, tapi sebagai manusia. Sore itu, ia menghampiri Morgan dan menyerahkan proposal yang telah direvisi. Kami akan tetap mendukung, tapi dengan cara yang berbeda. Kami akan menjadi jaring, bukan panggung. Kami akan menunggu jika kalian memanggil, bukan menyusup lewat niat baik. Morgan tersenyum. Ia tahu,
perubahan tak selalu datang dari luar. Kadang, perubahan sejati adalah saat orang dalam sistem berani membiarkan ketidakterukuran hadir dalam kerja-kerja mereka. Saat Nala kembali ke kotanya, ia meninggalkan satu surat kecil untuk Morgan. Aku datang membawa struktur. Tapi aku pulang membawa sunyi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku mengerti bahwa bukan semua yang tak tercatat itu tak berarti. Ada yang terlalu halus untuk dimasukkan dalam bagan. Tapi justru itulah yang mengikat kita sebagai manusia. Morgan menyelipkan surat itu ke halaman terakhir bukunya, lalu menulis satu kalimat kecil di bawahnya, sunyi tidak anti-struktur. Ia hanya menolak dikurung. Judul bab itu ia beri nama, Tangga Tanpa Anak-anak Tangga. Pagi itu, kabut turun lebih lambat dari biasanya. Udara dusun ketinggian terasa lebih berat, bukan karena cuaca, melainkan karena diam yang mengendap setelah pertemuan terakhir. Morgan masih duduk di beranda, seperti biasa, dengan buku catatannya yang lusuh. Tapi pagi ini ia tidak menulis. Ia hanya menatap halaman kosong yang semalam hampir ia isi, namun urung karena pikirannya terus berseliweran. Ia teringat kembali kata-kata terakhir dalam forum. Biarkan kami tetap jadi suara, karena kami bukan alat untuk validasi dampak. Itu bukan kalimat yang mudah dilupakan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang, nyaris tak ada gejolak. Tapi Morgan tahu, diamnya dusun bukan karena tidak ada yang bergerak. Justru sebaliknya, ada proses yang sedang tumbuh diam-diam, seperti akar. Dan akar, seperti sunyi, tidak pernah butuh tepuk tangan. Di satu sore yang mendung, seorang pemuda datang dari kota. Ia bernama Elang, perawakannya tegap, berbaju sederhana, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang khas dari seseorang yang membawa misi. Ia bukan bagian dari yayasan, bukan bagian dari program. Ia datang karena mendengar tentang Morgan dan dusun ketinggian dari podcast yang viral secara organik, rekaman tanpa nama pembicara, hanya suara dan narasi pelan tentang desa yang menolak dijadikan objek kemajuan. Kalau boleh, katanya sopan, aku ingin belajar langsung dari sini. Aku capek bekerja di sektor yang bicara tentang inklusi tapi tidak pernah mau mendengar yang sebenarnya. Morgan tidak langsung menjawab, ia hanya menawarkan teh dan tempat duduk di pendapa kecil, lalu bertanya, apa yang ingin kamu cari? Elang diam sejenak, mungkin, cara untuk tidak merasa paling tahu. Karena aku takut, idealismeku berubah jadi instruksi. Morgan tersenyum samar, ia mengenal rasa itu. Hari-hari Elang di ketinggian tidak diisi dengan proyek. Ia justru lebih banyak membantu di kebun, membersihkan sungai kecil yang sering tersumbat, dan mendampingi anak-anak membaca di perpustakaan warga yang tidak jadi diintegrasikan ke sistem nasional. Tapi setiap malam, ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Catatan yang tak akan ia unggah ke media sosial, tak akan dimasukkan ke CV atau laporan kerja. Catatan yang, seperti milik Morgan, hanya ditulis untuk menguji kejujuran sendiri. Suatu malam, di warung Bu Nur, Elang bertanya pada Morgan, apakah kamu tidak takut semua ini hanya jadi tren? Bahwa suatu saat, yang kamu bangun akan diklaim orang lain, dimodifikasi, dan dijadikan model yang kehilangan ruh. Morgan mengaduk kopinya perlahan, lalu menjawab, kalau aku takut itu, mungkin aku tidak akan memulai apa-apa. Tapi aku percaya, apa yang tumbuh dari dalam, tidak bisa benar-benar diambil dari luar. Ia menatap Elang dalam-dalam. Dan kalau nanti ada yang mengutip, menyalin, atau bahkan menyimpangkan, biarkan. Karena yang tidak bisa mereka tiru adalah niat yang membentuk semuanya. Pada minggu ketiga, sebuah kejutan datang lagi. Seorang jurnalis senior, Mbak Raras, yang dulu pernah menulis tentang Morgan dengan nada skeptis, kembali muncul. Tapi kali ini, ia tidak membawa kamera. Ia datang sendirian, dengan wajah lelah namun lebih jernih. Aku sudah salah, katanya jujur saat bertemu Morgan. Dulu kupikir kamu hanya anak muda idealis yang kebetulan kaya. Sekarang aku sadar, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak mencari viralitas. Dan itu membuatku malu. Morgan tak banyak bicara. Ia tahu, perubahan yang jujur tidak butuh paksaan. Tapi diam Mbak Raras lebih bermakna daripada tulisan panjang manapun. Di hari berikutnya, Mbak Raras mengikuti diskusi malam warga, hanya duduk, mendengar. Di akhir sesi, ia berkata pelan, selama ini aku mencari narasi yang kuat. Tapi ternyata, kekuatan tidak selalu bersuara keras. Kadang ia justru terdengar dalam keberanian menolak di format. Dan warga mengangguk, bukan karena mereka setuju,
tapi karena mereka merasa akhirnya dimengerti. Ketika bulan mulai memasuki pertengahan siklusnya, perubahan lain muncul, bukan dari luar, tapi dari warga sendiri. Kelompok pemuda dusun yang sebelumnya pasif mulai membuat peta sosial berbasis cerita. Bukan peta yang menunjukkan jalan atau lokasi, tapi peta yang menggambarkan relasi antar warga, titik-titik konflik kecil, dan zona-zona aman untuk dialog. Mereka menyebutnya peta dengar. Peta ini tidak akan digunakan untuk perencanaan pembangunan, kata Sari, salah satu penggagasnya. Ini hanya untuk membantu kami memahami siapa yang belum pernah bicara, siapa yang belum pernah didengarkan. Morgan nyaris menitikkan air mata saat melihat presentasi sederhana itu di balai dusun. Tidak ada proyektor, tidak ada grafik. Hanya kertas besar, pena warna-warni, dan kejujuran yang dirawat pelan-pelan. Di halaman belakang rumah Morgan, sebuah taman kecil tumbuh dari sisa bahan bangunan yang dulu tak terpakai. Kini ada bangku dari batu bata bekas, pot dari botol plastik, dan tanaman yang tumbuh dari tangan anak-anak yang pernah tidak dianggap. Taman itu mereka namai, taman tidak berguna. Agar orang tahu, kata Chika, anak perempuan usia 10 tahun, bahwa yang dikira tidak berguna bisa jadi tempat paling tenang untuk duduk dan mendengarkan. Morgan mencatat kalimat itu, lalu menulis di bawahnya, hal yang tidak dikira penting, kadang adalah fondasi dari segalanya. Suatu malam, Morgan berjalan sendirian ke tengah sawah. Angin berdesir pelan, suara jangkrik dan kodok saling bersahutan. Di tengah keheningan itu, ia membuka bukunya lagi. Kali ini, bukan untuk menulis rencana, tapi untuk mencatat sesuatu yang selama ini ia rasakan, namun belum sempat ia ucapkan. Bukan keberhasilan yang membuat tempat ini kuat, tapi keberanian untuk tidak terburu-buru jadi berhasil. Bukan sistem yang membuat kita adil, tapi pilihan untuk menunda penilaian. Dan bukan uang warisan yang membuatku bisa melakukan ini semua, tapi keputusan untuk tidak membiarkan kekayaan menggantikan kemanusiaan. Morgan menutup bukunya. Ia tahu, malam itu, sesuatu sedang bertumbuh. Bukan program, bukan proyek, tapi semacam kesadaran kolektif yang tak bisa diatur, tak bisa dipercepat, dan tak akan pernah bisa diklaim siapapun. Kesadaran yang tumbuh dari bayang-bayang terdalam manusia, keinginan untuk tetap menjadi bagian dari perubahan, tanpa kehilangan hak untuk memilih cara sendiri. Dan itulah sebabnya ia menamai bab itu, bayang-bayang yang tumbuh dari dalam. Bab 975, Peta yang tak mencari tujuan. Langit dusun ketinggian mulai merah jambu saat matahari pagi merambat naik di sela-sela bukit. Embun belum hilang seluruhnya, dan aroma tanah basah masih menempel di udara. Di halaman belakang rumah Morgan, sekelompok anak-anak duduk melingkar di sekitar sebuah batu besar yang biasa mereka sebut batu duduk-duduk, bukan karena bentuknya yang istimewa, tapi karena dari situlah banyak percakapan kecil bermula. Morgan mengamati mereka dari kejauhan. Ia tidak ingin mengganggu, hanya mencatat dalam diam, mereka tidak pernah bertanya kemana percakapan ini akan mengarah. Mungkin itu sebabnya, mereka tidak pernah tersesat. Hari itu, seorang tokoh pendidikan alternatif dari luar kota datang ke dusun. Namanya Pak Karna, sosok karismatik berambut putih dengan senyum tenang dan cara bicara yang lambat namun menggigit. Ia mendengar tentang peta dengar dan datang bukan untuk menilai, melainkan, katanya, belajar dari yang tak pernah ingin diajarkan. Anak-anak muda di kota banyak yang pintar, katanya dalam satu pertemuan santai di warung Bunur. Tapi seringkali, kepintaran itu malah membuat mereka takut untuk mengakui bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang mendengar. Ia meminta izin melihat langsung peta dengar. Ketika ditunjukkan pada hamparan kertas penuh titik-titik warna, garis-garis silang dan komentar tangan anak-anak, ia hanya mengangguk pelan. Ini bukan peta biasa, katanya. Ini pengakuan bahwa kita semua bisa salah, dan itu tempat terbaik untuk mulai membangun apapun. Sari, salah satu penggagas peta itu, mengangguk sambil menahan senyum. Kami tidak ingin tahu siapa paling berpengaruh. Kami hanya ingin tahu, siapa yang belum pernah diajak bicara. Sementara itu, Morgan mulai merasa warisannya kembali jadi perbincangan. Kali ini bukan dari media atau yayasan, tapi dari jaringan investor sosial yang tertarik menjadikan dusun ketinggian sebagai model laboratorium hidup, tempat di mana uang dan kemanusiaan bersentuhan, tanpa harus saling menelan. Seorang perwakilan jaringan itu, seorang wanita bernama Clara, datang dengan penuh semangat. Kami tidak ingin mengganggu, katanya.
Kami hanya ingin mendukung dari belakang. Kami punya platform yang bisa menyambungkan inisiatif semacam ini dengan donor-donor besar. Morgan menatapnya lama, dan kalau tidak kami sambungkan ke platform, apakah artinya kami tidak layak didukung? Clara tersenyum ragu. Saya hanya ingin menjadikan ini teladan. Tapi apakah teladan selalu harus dipresentasikan? Morgan bertanya balik, atau cukup hidup dan menjadi contoh diam-diam? Diskusi itu berakhir tanpa kesepakatan, tapi bukan karena ketegangan. Hanya karena Morgan merasa, tidak semua dukungan perlu diterima. Dan tidak semua yang baik harus diterjemahkan ke bahasa sistem. Kadang, biarkan ia tetap dalam bahasa sehari-hari, gotong royong, jamuan teh, dan panggilan tanpa mikrofon. Sore itu, langit mendung. Morgan berjalan bersama Elang menyusuri jalan setapak menuju tepi sungai. Mereka diam lama, mendengar bunyi air dan ranting kecil yang jatuh. Elang, yang selama ini selalu penuh tanya, kali ini hanya berkata satu kalimat, dulu aku ingin membuat dunia lebih baik. Sekarang aku hanya ingin tidak menambah luka pada dunia yang sudah cukup lelah. Morgan tersenyum tipis. Itu niat yang kuat, justru karena rendah hati. Elang duduk di atas batu, lalu membuka catatan kecilnya. Ia menulis, bertumbuh tidak harus berarti memperbesar. Kadang justru menyusutkan ambisi, agar bisa melihat yang kecil dengan lebih jernih. Di waktu yang sama, kabar dari kota datang, proyek Gerbang Inklusi resmi merevisi semua pendekatannya. Yayasan tempat Nala bekerja memutuskan untuk tidak lagi membuat cetak biru untuk komunitas-komunitas binaan, melainkan membuka ruang konsultatif yang dikembangkan sendiri oleh warga. Mereka menamai pendekatan itu, ruang tumbuh kontekstual. Nala menulis surat singkat untuk Morgan, terima kasih karena tak pernah memaksaku setuju denganmu. Justru karena itu aku menemukan caraku sendiri untuk berubah. Kini, kami tidak lagi bertanya, apa yang komunitas butuhkan. Tapi, apa yang komunitas sedang pikirkan, dan bolehkah kami ikut mendengarkan. Ketika bulan purnama menggantung sempurna di langit ketinggian, warga berkumpul di lapangan kecil. Bukan untuk perayaan, bukan untuk seremoni, tapi untuk duduk bersama dalam diam. Mereka menyebutnya malam tenang, tradisi baru yang mereka ciptakan sendiri. Tidak ada suara bising, tidak ada sambutan, hanya setiap warga membawa satu hal yang tidak bisa mereka ucapkan, dan meletakkannya dalam bentuk tulisan, gambar, atau benda kecil di tengah lingkaran. Tanpa nama, tanpa perlu dijelaskan, Morgan menyumbangkan sehelai daun jati, yang di tengahnya ia tulis, terima kasih karena tak menuntut segalanya harus dimengerti. Anak-anak meletakkan batu, kertas bergambar rumah, hingga sandal kecil. Elang meletakkan catatannya, terlipat rapi. Bu Nur meletakkan secarik kertas dari pembukuan warungnya, yang di bagian belakang ia tulis, saya dulu tidak yakin kami bisa mengatur tanpa bantuan luar. Tapi sekarang saya tahu, kami hanya butuh waktu untuk saling percaya. Langit dusun ketinggian perlahan berubah warna dari jingga tua ke ungu kelam. Senja menggantung seperti selimut hangat di atas bukit-bukit yang diam, seolah menyimak detak pelan kehidupan di bawahnya. Di antara pendar cahaya lampu minyak yang digantungkan di serambi-serambi rumah, Morgan berjalan pelan menuju balai kecil yang baru saja selesai direnovasi. Bukan bangunan megah, hanya rumah panggung kayu dengan atap ijuk dan lantai papan, namun kini penuh jejak kaki harapan. Di dalam, sebuah pertemuan akan segera dimulai. Kali ini bukan tentang peta dengar, bukan tentang ruang tindak, tapi tentang sesuatu yang disebut warga sendiri, tabungan suara. Gagasannya sederhana, namun menggugah. Setiap warga diminta menyimpan satu kisah, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk suara yang direkam. Cerita sehari-hari, mimpi, rasa takut, kegembiraan, pertanyaan, semua boleh. Lalu, suara-suara itu ditabung di sebuah ruang audio sederhana, dan siapapun boleh mendengarnya kembali kapan saja. Tujuannya bukan dokumentasi, melainkan pembiasaan untuk tidak buru-buru menjawab sebelum mendengar. Ketika Morgan masuk, ruangan itu sudah dipenuhi oleh berbagai usia, dari anak kecil hingga lansia. Mereka tidak menunggu instruksi, mereka hanya menunggu saling menyapa. Pak Karna duduk di pojok, matanya berkaca-kaca setelah mendengar suara seorang ibu yang menceritakan bagaimana ia mengajarkan anaknya membaca dengan mengeja nama-nama tanaman di kebun. Saya tidak tahu apakah saya mengajarnya dengan benar, katanya dalam rekaman itu, tapi saya ingin dia tahu, belajar bisa dari daun pisang atau suara air. Pak Karna memejamkan mata sejenak.
Ini adalah jenis pendidikan yang tidak akan kau temukan di ruang seminar. Namun tidak semua suara datang dengan niat lembut. Malam itu juga, setelah pertemuan berakhir, Morgan menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai adik sepupu almarhum pemilik warisan yang dulu diturunkan padanya. Namanya Reza, dan ia datang membawa klaim yang mengguncang, "Saya punya bukti bahwa sebagian dari warisan itu seharusnya milik keluarga saya. Saya tidak datang untuk merebut, saya datang untuk bicara." Morgan memandangi pesan itu dalam diam. Tidak ada marah, tidak ada curiga. Hanya keingintahuan, dan, di baliknya, ketenangan yang sedikit bergetar. Beberapa hari kemudian, Reza datang ke Ketinggen. Ia datang dengan pakaian biasa, wajah bersahaja, dan sorot mata yang jujur. Tidak seperti banyak yang datang dengan setumpuk proposal, Reza datang dengan satu buku catatan kecil dan satu pertanyaan, "Apakah Anda bersedia mendengar?" Pertemuan itu berlangsung di bawah pohon asem yang sudah tua, di pinggir sawah. Hanya ada 2 gelas teh, 2 kursi bambu, dan udara sore yang hangat. Reza membuka catatannya. Di dalamnya bukan angka, bukan peta harta, melainkan potongan surat-surat lama yang menunjukkan bagaimana ibunya dulu pernah dirugikan dalam proses pewarisan. Tapi anehnya, ia tidak meminta uang. Ia hanya meminta kejelasan, dan jika mungkin, rekonsiliasi. Morgan membacanya perlahan, lalu berkata, "Jika cerita ini benar, maka saya adalah bagian dari ketidakadilan, walau tanpa niat. Dan saya tidak ingin melanjutkan warisan yang patah separuh." Reza tersenyum kecil. "Saya tidak ingin setengah. Saya hanya ingin luka ini tidak diteruskan pada anak-anak kami." Mereka tidak memutuskan apa-apa hari itu. Tapi di akhir pertemuan, Morgan menulis satu catatan, "Terkadang, kebenaran bukan tentang siapa yang lebih berhak, tapi tentang siapa yang lebih dulu bersedia membuka pintu." Beberapa minggu kemudian, Dusun Ketinggen mulai memunculkan kebiasaan baru, jam mendengar. Setiap malam Jumat, warga membuka waktu 1 jam untuk saling mendengar cerita dari orang yang belum mereka kenal dekat. Tak boleh disela, tak boleh dihakimi. Disinilah, konflik menjadi pelajaran. Disinilah, warisan tak hanya dalam bentuk uang, tapi juga keberanian untuk memulai ulang hubungan yang sempat retak. Clara, yang dulu datang membawa tawaran besar, kembali ke dusun, tapi kali ini tanpa presentasi. Ia datang membawa ayahnya yang menderita demensia, karena ayahnya selalu tenang jika mendengar suara-suara desa. Di bawah suara jangkrik dan nyanyian warga, ayah Clara tersenyum, dan berkata, "Aku seperti pulang, padahal tak tahu kemana." Morgan menatap langit yang mulai berbintang, lalu berbisik dalam hati, "Jika warisan ini memang harus terus mengalir, biarlah ia mengalir sebagai suara yang didengar, bukan sebagai kekuasaan yang diturunkan." Dan malam itu, ketika angin membelai sunyi, anak-anak kembali berkumpul di batu duduk-duduk. Tapi kali ini, mereka membawa perekam kecil, dan satu demi satu, mereka merekam pertanyaan mereka, "Kenapa orang dewasa suka bicara, tapi lupa mendengar? Kalau dunia terlalu bising, apakah boleh kita menyepi sebentar? Apakah suara hati bisa ditabung juga?" Morgan, dari kejauhan, kembali mencatat dalam diam. Tapi kali ini, ia menulis bukan di buku, melainkan di udara. "Kami mungkin bukan pewaris uang semata. Kami pewaris suara-suara yang menolak hilang."